si sosok hitam tadi tuh justru tampak senang gitu loh. Makin diliuk-liuk kan tubuhnya Nadia macam lagi menari. Belum puas sampai situ aja, Wak. Si sosok ini juga memutar-mutarkan kepalanya terus bilang apa? Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Aku sudah mau turun. Astagfirullah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah horor Wawa yang berlatar belakang di sebuah kos-kosan yang ada di Jakarta, Wak. Ngomongin soal kos-kosan nih, Wak, ya, aku kan udah beberapa kali menceritakan kisah horor bertema kos-kosan ke kalian kan. Nah, tapi meskipun sama-sama terjadi di tempat kos, Wak, kisah horor yang akan aku bawakan malam ini tidak kalah seram dari kisah yang sebelum-sebelumnya. Apalagi kisah ini juga dialami secara langsung oleh Wawa kita yang notabene-nya adalah orang tumpul macam awak semua ini, bukan indigo gitu, di sebuah kos eksklusif. Dan yang lebih epicnya lagi, Wak, dia ini dihantui oleh teror mistis itu karena sebuah kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Sabina dari Jakarta Barat. Halo Sabina. Jadi pengalaman horor ini dialami oleh Sabina pada tahun 2021 lalu, Wak, di kosan salah satu temannya yang juga ada di Jakarta. Jadi ceritanya pada saat itu Sabina ini adalah seorang mahasiswa semester 4 yang sedang libur semester. Tapi meskipun libur, Wak, Sabina ini malah disibukkan dengan urusan tugas berkelompok gitu. Saat itu dia ini sekelompok sama dua orang temannya. Yang satu namanya Manda, satu lagi namanya si Gaby. Gaby ini orang Manado. Nah, di saat ingin mengerjakan tugas-tugas itu, Sabina ini pun berinisiatif untuk menginap di kos-kosannya si Gaby. Nah, kosannya si Gaby ini, Wak, berada di tengah-tengah wilayah antara rumahnya Sabina sama kos-kosannya si Amanda. Karena udah diizinkan menginap, hari itu pergilah kan Sabina ke kosannya si Gaby. Nah, pas dia udah nyampe di kosan itu, Wak, dia dibuat takjub karena kosnya si Gaby ini adalah sebuah kos eksklusif, mewah kali dengan fasilitas yang super lengkap. Kos itu merupakan bangunan 4 lantai yang sangat luas. Nah, kamarnya si Gaby ini ada di lantai 3. Dan setiap kamarnya itu sudah dilengkapi sama berbagai macam alat elektronik gitu. Macam udah ada TV, AC, water heater, microwave, dan sebagainya. Gak cuma itu aja, Wak. Di rooftop bangunan kosan itu juga ada sebuah cafe yang cukup ramai dikunjungi orang. Alhasil situasi di kosannya si Gaby ini pun tidak pernah sepi. Karena setiap hari ada aja tuh orang yang selalu berlalu lalang di sana. Jadi kosan itu di atasnya ada cafe, Wak. Nah, selain ramai, Wak, suasana di kosan itu juga sangat bersih dan sangat-sangat terawat. Pokoknya di sana tuh nggak ada aura horor sama sekali gitu loh, Wak. Nah, karena nggak ada hawa-hawa negatif, Sabina pun lama-kelamaan ngerasa betah tuh nginep di rumahnya si Gaby ini kan. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena pada hari kesekian dia menginap di kos-kosannya si Gaby itu, mulailah ada sebuah kejadian horor di luar nalar yang menimpa mereka berdua. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada suatu malam di hari Jumat, Sabina ini kan menginap di kosannya si Gaby seperti biasa. Malam itu selesai nugas, Wak, mereka berdua ini mengobrol santai lah itu sambil memesan makanan lewat aplikasi online. Nah, pas drivernya ini udah datang, si Gaby itu langsung lah si Gaby ya kawan ini langsung turun ke lobi buat ngambil makanan itu yang memang sudah mereka pesan. Sementara si Sabina menunggulah itu di kamar sambil sesekali ngecek pekerjaan mereka. Nah, pas si Sabina ini lagi sendirian, Wak, samar-samar dia dengar tuh ada suara dua orang yang ada di luar sedang bercakap-cakap gitu. Pas kali di depan kamarnya si Gaby itu, Wak. Dengar itu ya Sabina santai aja. Dia sama sekali nggak ada memikir yang aneh-aneh lah. Tapi anehnya, Wak, lama-kelamaan suara dua orang itu berubah nih. Jadi makin ramai, makin berisik. Jadi macam orang-orang itu nambah gitu loh. Nah, lalu di antara keramaian itu, Wak, tiba-tiba terdengarlah itu suara seseorang ketawa ngakak kencang kali gitu. Nah, di sini Sabina udah mulai ngerasa keganggu tuh. Tapi meskipun begitu, dia memilih untuk nggak ambil pusing. Ya udahlah, biarin aja lah. Paling itu ya udah suara penghuni kamar depannya si Gaby lagi bareng sama teman-temannya juga gitu kan. Terus tidak berselang lama kemudian Gaby baliklah itu kan ke kamar, bawa tuh tentengan makanan mereka tuh. Dan mereka berdua pun dengan segera langsung menyantap makanan itu bersama-sama. Terus pas mereka lagi makan ini, si Gaby tiba-tiba nyeletuk. Gaby temennya, Sabina, kok ngerasa nggak sih semingguan terakhir ini suasana di kosan aku sepi kali? Tetangga kos aku di lantai 3 ini udah berpindah semua. Itu kata si Gaby. Nah, dengar itu Sabina langsung kaget lah kan. Hah, sepi kayak gimana nih maksudmu? Baru aja tadi aku dengar suara rame-rame di depan kamarmu persis. Kayaknya penghuni kamar depan tuh lagi ngajak kawan-kawan yang main kesini lah, Wak, kata si Sabina. Yang betul kau. Jangan nggak ada orang depan kamar aku kosong kok. Penghuninya baru aja pindah beberapa hari lalu. Di lantai 3 ini cuma tinggal 2 orang. Aku sama si Intan yang kamar paling ujung tuh. Pun hari ini si Intan lagi pulang ke Bandung. Jadi cuma kita berdua aja di lantai 3 nih, kata si Gaby kayak gitu. Nah, mendengar penjelasan itu, wajah Sabina yang semula tenang tiba-tiba berubah pucat, Wak. Jadi ketakutan lah aku, Nat, kata si Sabina. Nah, Gaby yang notice perubahan itu pun lalu berusaha untuk menenangkan si Sabina. Udah
nggak usah kok mikir macam-macam, nggak ada apa-apa kok. Udah paling itu ya suara pengunjung kafe di lantai 4. Mungkin kedengaran sampai sini, kata si Gaby. Iya juga sih, mungkin sih, kata si Sabina kan. Tapi rupanya perkataan Gaby itu belum berhasil menenangkan Sabina. Sekarang dia ini malah jadi penasaran nih. Yang ada dia pengen ngecek langsung ke rooftop. Betul nggak nih ada banyak orang di sana? Soalnya tadi aku mendengarnya pas di depan kamar, Nat, katanya kan. Didorong sama rasa penasaran itu, akhirnya Sabina pun ngajak lah si Gaby untuk pergi langsung nih ke rooftop buat ngecek. Sesampainya di sana ternyata memang betul. Cafe itu lagi ramai gitu lah, dikunjungi sama beberapa pengunjung lah gitu. Ada beberapa anak kos juga mungkin kan. Nah, Sabina mikir, oh aman berarti. Kemungkinan yang aku dengar tadi mungkin memang suara pengunjung yang ada di atas. Walaupun memang kayaknya kok nggak mungkin kali suaranya betul-betul depan pintu gitu loh. Tapi udahlah, dia tetap positive thinking kan, Wak. Dan setelah memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang janggal di sana, Sabina sama si Gaby nggak langsung balik ke kamar, Wak. Mereka berdua malah memilih untuk bersantai di salah satu spot di rooftop dengan posisi membelakangi kafe gitu. By the way, Wak, bangunan kafe itu memang nggak full se-rooftop gitu. Ala kafenya cuma paling berukuran 1/4 dari bangunan dari luasan lahan tuh lah. Jadi memang adalah beberapa spot kosong gitu. Nah, mereka nongkrongnya di spot kosong itu. Nah, di spot itu Sabina sama Gaby ini pun mengobrol lah sambil menikmati keramaian kota Jakarta hingga tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan para pengunjung kafe yang ramai tadi itu juga udah nggak ada di situ. Jadi di atas tuh cuma tinggal mereka berdua aja ya. Kafe itu pun udah tutup, Wak. Nah, setelah dia tahu kalau di atas itu cuma berdua aja, Wak, si Sabina ini baru sadar sesuatu, bahwa di sudut kiri rooftop itu ada sebuah kamar. Sebuah kamar di pintunya itu tertulis 401 gitu. Dari kejauhan kamar itu tampak kosong karena memang lampunya dalam keadaan mati. Karena penasaran, Sabina nanyalah ke Gaby kan, Gaby, kamar itu tuh memang tiap hari lampunya selalu mati ya? Aku sampai nggak notice loh kalau ada kamar di situ, kata si Sabina. Iya, Wak, udah lama kamar tuh kosong, makanya lampunya dimatiin karena memang nggak ada penghuninya, kata si Gaby. Oh alah, pantes, kata si Sabina lagi. Nah, pas lagi ngomongin kamar itu tuh, secara tiba-tiba mereka dikejutkan sama suara seorang wanita, Wak, yang lagi nangis. Dengar itu Sabina nanyalah kan ke Gaby, Wak, kau ada dengar nggak suara cewek nangis? Iya, Wak, aku dengar, kata si Gaby kan. Iya, Wak, aku dengar. Kira-kira suara siapa ya? Perasaan di rooftop nih cuma tinggal kita berdua aja, kata si Gaby kan. Nah, belum sempat dapat jawaban, Wak, tiba-tiba suara tangisan itu berubah, Nadia, jadi suara wanita lagi ketawa cekikikan gitu. Kata Gaby kan. Saat itu juga mereka langsung sadar bahwa Wak, ini kayak bukan suara manusia lah gitu. Aduh, merinding aku. Karena takut, Sabina pun langsung lah ngajak si Gaby balik ke kamar. Dah, Wak, yuk balik yuk, udah nggak betul ini, kata gitu. Nah, yuk balik gitu. Tapi kita jalannya pelan-pelan aja, Wak, ya, jangan sampai ketahuan kalau kita ini takut, kata si Sabina. Udah lah tuh kan, mereka berjalan lah itu pelan ke arah pintu turun tangga. Jadi sebelum turun tangga tuh ada macam pintu gitu, Wak. Nah, pas baru aja membuka pintu tangga itu, Wak, mereka lagi-lagi dikejutkan dengan suara seorang wanita tertawa tapi ngegelegar kali, Nadia. Dan suara itu berasal di belakang pundaknya si Gaby. Langsung gemetar kaki aku sejadi-jadinya tuh, saking aku takutnya, kata Sabina kan. Sabina nggak lari, Wak, dia pejamkan langsung matanya refleks sambil dia baca-baca doa-doa Alkitab. Ya Tuhan kami, tolong kami, katanya, selamatkanlah kami. Nah, nggak lama setelah dia berdoa itu, Wak, suara tawa itu tiba-tiba menghilang gitu aja. Nah, di situ Sabina mikir, udah nggak kedengeran lagi nih suaranya. Aman ini berarti, ya kan? Dah, dia pun segera langsung membuka matanya dan melihat situasi sekitar. Tapi, Wak, pas matanya dibuka, di saat itulah Sabina melihat ada sebuah bayangan hitam besar yang memantul ke arah pintu tangga. Jadi bayangan itu ada di belakangnya mereka gitu. Nah, di saat yang sama juga, Wak, dia tiba-tiba dengar ada suara orang macam lagi regangin lehernya gitu loh, kretek-kretek gitu. Sabina refleks, dia tolehlah ke belakang kan, Wak. Dan disitulah dia melihat ada sosok makhluk berkulit gosong, kurus, dia tinggi, rambutnya gimbal, matanya merah, tersenyum menyeringai ke arahku. Dan yang masih aku ingat kali, dia itu katanya bibirnya tuh tersobek sampai belakang doang, sampai ke telinganya. Tapi di sini yang nengok sosok tuh baru si Sabina aja, Wak. Gaby nggak nengok. Nah, nengok penampakan semengerikan itu ya, Sabina langsung teriak lah dia kan. Nah, di sisi lain melihat si Sabina yang ketakutan, Wak, si sosok hitam tadi tuh justru tampak senang gitu loh. Makin diliuk-liuk kan tubuhnya, nah dia macam lagi menari. Belum puas sampai situ aja, Wak, si sosok ini juga memutar-mutarkan kepalanya terus bilang, kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Aku sudah mau turun. Astagfirullah. Di situ tubuhnya Sabina nge-freeze, katanya hampir pingsan aku, Nadia, saking takutnya. Cuman tetap pingsan pula tuh. Di situ dia tuh masih bisa mengendalikan dirinya gitu loh, Wak, dan kembali lagi membaca doa-doa Alkitab dalam hati sambil memejamkan matanya kan. Nah, pas lagi merem yang kedua kalinya sambil berdoa ini, Wak, Sabina tiba-tiba dengar ada suara
macam benda jatuh gitu nah dia. Karena penasaran aku buka lah mataku kan, dan ternyata suara itu berasal dari Gaby kawannya Wak, yang tiba-tiba udah jatuh tersungkur ke lantai. Macam ada yang ngedorong dia dari belakang loh. Dan di saat yang sama si Gaby ini barulah sadar bahwa yang ngedorong dia itu adalah sosok hitam berambut gimbal yang juga ditengok sama si Sabina. Di sinilah baru si Gaby tuh nengok sosok mengerikan itu juga Wak. Jadi gak cuma si Sabina aja yang nengok. Nah pas nengok kawannya jatuh ya si Sabina langsung ditarik lah tangan si Gaby kan, ayo bangun, kau lagi bangun. Tapi sebelum si Gaby ini berhasil berdiri Wak, sosok hitam tuh masih ada. Yang ada dia berjalan, ada yang ngedekatin kami tapi sambil kayang. Untungnya sebelum kami disentuh secara fisik, kami udah duluan berlari sekencang-kencangnya mencari jalan keluar lain. Jadi nggak mau lewat pintu tangga tuh lagi Wak. Dan untungnya juga Wak, tidak jauh dari situ ada macam sebuah pintu kecil gitu yang seperti menghubungkan rooftop dengan lantai bawah. Jadi macam pintu darurat gitulah. Masuklah kami ke dalam tuh Nat. Gandeng tangannya si Gaby kan, ayo cepat kata. Tapi di sini lagi-lagi gangguan kembali muncul Wak. Jadi setelah mereka berlari-larian kan turun ke tangga pintu darurat nih ya. Setelah mereka lari-larian nurunin tangga Wak, mereka tidak juga sampai ke kamar si Gaby. Di situ Gaby nanya, Sabina ini kok kita nggak sampai ke kamarku nih ha? Bukannya kamarku tinggal turun satu lantai aja ya Wak? Iya ya Wak ya. Kok nggak nyampe kita nih? Kok kita macam stuck di sini gitu? Di tengah kebingungan itu akhirnya mereka sepakat untuk udah stop, berhenti berlari. Kita berdoa aja Wak ya, dengan kepercayaan masing-masing biar kita bisa keluar dari sini, kata si Sabina. By the way Wak, Sabina sama si Gaby ini memang beda keyakinan. Sabina beragama Kristen, sedangkan si Gaby beragama Buddha. Nah, doa masing-masing. Udah lah tuh, berdoalah mereka berdua. Dan setelah sedikit tenang Wak, mereka pun kembali menuruni tangga itu. Di sini rupanya tangganya udah betul nih. Berkat doa tadi Wak, mereka sudah tidak stuck lagi di tempat yang sama. Dan setelah turun beberapa langkah, mereka lihat ada sebuah pintu yang terlihat seperti pintu keluar. Dah, lega lah mereka. Ya Tuhan, akhirnya kita bisa nemu pintu keluar nih. Tapi Wak, bentar lu belum selesai. Begitu si Sabina ini membuka pintu keluar itu, disitulah dia dikejutkan dengan adanya sebuah benda jatuh dari atas Nadia. Dan waktu ditengok apa? Ternyata benda itu adalah kepalanya sosok hitam berambut gimbal tadi. Dia turun dia dari dia. Astagfirullahaladzim. Ya aku aja yang tengok, si Gaby juga tengok, kata Sabina. Ya Allah, merinding aku. Gak jadi keluar pun, ada tutup lagi pintu keluar tuh kan. Alhasil di momen itu mereka berdua cuma bisa menangis sambil diliputi perasaan panik sekaligus takut tentunya. Ya Tuhan, kita ini salah apa sih? Kenapa kita diganggu separah ini? Perasaan aku juga selama tinggal di sini nggak pernah ada apa-apa kok Sabina, kata si Gaby juga. Nah setelah beberapa menit menangis Wak, mereka pun berusaha bangkit dan memberanikan diri supaya bisa segera balik ke kamar nih. Dan di sini Sabina menyarankan agar mereka udah kita balik aja lagi ke rooftop, terus kita lewat lagi pintu pertama yang seharusnya mereka lewati itu, yang pertama kali nengok penampakan tuh. Udah kita balik aja ke pintu tuh lagi. Cuma di sini Gaby nolak, nggak mau aku lewat sana, nanti tengok lagi sosok tuh. Ayolah lewat sana aja, aku juga belum pernah lewat sini kan. Kita coba yang pasti aja lah daripada kita terjebak di sini terus-terusan. Pintu ini gue buka juga tetap masih ada sosok tuh kok. Udahlah yang pasti-pasti aja, aku yakin juga aku nggak pernah lewat sini kan. Iya sih nggak pernah, ya udah makanya balik aja lagi ke pintu pertama. Dan setelah berdebat kecil ini mereka pun akhirnya sepakat Wak, balik lagi ke rooftop, terus lewat ke pintu tangga pertama tadi supaya bisa kembali ke kamar. Dan nih naik lagi mereka, waktu udah nyampe rooftop, untungnya situasi sudah kembali aman Wak. Waktu mereka masuk ke pintu itu, mereka udah nggak ngeliat lagi sosok hitam tuh. Dengan cepat kami berdua langsung itu Nadia menuruni anak tangga, masuklah langsung ke pintu kamarnya si Gaby. Tapi ada yang aneh juga di sini Wak. Sesampainya mereka di kamar, ternyata jam dinding itu sudah menunjukkan pukul 2 malam. 2 malam. Tadi mereka terakhir jam berapa? Jam 10 kan. Itu berarti mereka berdua tuh udah terjebak di atas kurang lebih 4 jam lah. Jam 2. Ih, kami ngerasai bentar kali, nah cuma beberapa menit loh. Nah meskipun ada banyak sekali kejanggalan yang terjadi di malam itu di kosan eksklusif ini Wak, mereka memutuskan untuk langsung tidur dan tidak membahas kejadian horor yang baru saja mereka alami. Dah tidur aja, dah istirahat, nggak usah bahas sama papa lagi, kata si Gaby. Udah tuh kan, keesokan harinya mereka bangun tidur dengan perasaan yang lumayan lega Wak. Di situ di saat situasi udah mulai terang menderang itu kan, udah pagi ya kan, barulah itu mereka berani membahas kejadian semalam. Nah disitulah Wak, Gaby cerita bahwa ketika dia terjatuh pertama tuh dia dengar sesuatu Wak, sosok tuh macam berbisik ngomong kayak gini, pulangkan aku, pulangkan aku, kalian yang sudah memanggilku, dan kalian pula yang harus pulangin aku. Itu katanya Wak, kata si Gaby ke Sabina kan. Kira-kira maksud dia apa ya? Dia minta dipulangin kemana? Apa kau selama nginap sini pernah bikin yang salah nggak sampai dia ngerasa terpanggil Sabina? Kata gitu. Enak aja kau, kata si Sabina. Enak aja. Selama aku numpang di kosannya aku nggak pernah bikin aneh-aneh ya. Kan kau tahu sendiri. Kita pun juga nggak pernah aneh-aneh di sini, belajar ngerjain tugas yang ada. Aku juga nggak tahu maksud dia apa. Ngapa pula dia minta balikin ke kita? Tapi meskipun sudah berusaha tidak peduli dengan kejadian itu Wak, rupanya Sabina ini sering sekali dihantui perasaan trauma gitu. Bayang-bayang akan sosok mengerikan yang aku tengok
tengok semalam tuh, nah dia menghantui pikiran aku bukan main lagi. Nah berbekal dari ketakutan itu, Sabina pun akhirnya memutuskan udah aku nggak mau lagi nginap rumah si Gaby, di kosannya si Gaby itu. Sehingga setiap kali misalnya dia mau nyelesain tugas nih, dia langsung balik ke rumahnya. Malam mau nyemus berapa malam lah aku tetap balik. Dan hal itu terjadi selama beberapa hari aja, Wak, hingga akhirnya tibalah waktu dimana Sabina ini terpaksa nginap lagi di kosannya si Gaby buat ngerjain tugas. Sebenarnya si Sabina tuh nggak mau diajak ke sana, Wak, tapi gara-gara si Gaby ini memaksa, ya udah akhirnya dia pun terpaksa menuruti permintaan itu. Nah, disinilah mereka kembali lagi mengalami teror horor. Jadi ceritanya, Wak, malam itu setelah mereka nugas bareng, Sabina sama si Gaby ini bergegas buat tidur ya kan. Tapi sebelum tidur, Sabina ini sempat ngingetin si Gaby buat ganti pembalutmu. Karena memang si Gaby ini baru mens gitu, baru halangan. Ini gara-gara sibuk nugas nanti bisa lupa dia nih ganti pembalut gitu kan. Nah dengan saran itu Gaby nurut. Dia langsung lah pergi ke toilet, dia ganti pembalut. Terus dibuangnya itu bekas pembalutnya ke tempat sampah yang ada di dalam kamar. Tanpa sempat dicuci. Tahu aku udah dia nggak dicuci sama dia tuh. Notice si Sabina kan, weh Gaby, cuci pembalut kau tuh dulu. Jangan asal kau buang kayak gitu aja. Pembalut tuh bisa jadi makanan setan loh. Nggak usah bilang aneh-aneh kau. Di sini udah aman, nggak ada lagi setan. Kata si Gaby gitu. Ngeyel Gaby nggak mau dibersihkannya pembalutnya kan, Wak. Nah karena Gaby ini tidak mendengar saran itu, Sabina ya udah aku diam aja lah. Nanti aku nggak mau berdebat lagi, ngantuk aku. Nggak lama dari situ mereka berdua pun langsung tidur dengan kondisi lampu kamar full nyala. Langsung aja, kami nggak mau gelap-gelapan. Dia masih takut aku. Nah pas sudah tidur nyenyak ini, Wak, tiba-tiba Sabina dengar suara Gaby berteriak, wah bangun kayak gitu. Ngapa sih kau? Kata si Sabina, ngapa kau? Baru aja aku tidurnya malah aku bangunkan lagi gitu. Maaf, aku takut, Wak. Kenapa? Coba aku tengok di samping lemari aku tuh, dari tadi aku dengar ada suara kresek macam ada sesuatu di sana, kata si Gaby kan. Nah karena si Sabina ini baru aja bangun tidur ya, dia nggak bisa melihat sesuatu dengan langsung jelas gitu loh, Wak. Sempet tuh aku kucek mataku dulu, nah dia kan sampai akhirnya waktu udah selesai nih aku tengok, ini terang nih ya, bukan gelap ya, terang. Tengok apa? Sabina bilang dia lihat ada wanita berambut gimbal lagi, mohon maaf, dijilat-jilat kayak bekas pembalut Gaby yang tadi dibuang tuh. Nampak aku dah. Dan yang bikin jantung aku hampir mau copot lagi, nah dia sosok itu adalah sosok yang menghantui kami di rooftop tempo hari. Astagfirullah. Langsung lemas sejadi-jadinya. Udah nggak sanggup lagi mengeluarkan kata-kata, berdoa aja aku udah nggak bisa lagi. Coba tenang baca doa, tetap pasti ada di situ. Susah kali diusir hantu. Karena sosok itu nggak pergi-pergi, Wak. Si Sabina aja juga ketakutan. Akhirnya Gaby pun memberanikan diri, diambilnya telepon, di teleponnya resepsionis. Tolong OB naik ke atas, kata kayak gitu. Dan setelah mas OB ini naik ke atas, barulah itu sosok hitam tadi itu menghilang, Wak. Tapi meskipun sosok itu udah hilang, Gaby ini tetap meminta tolong sama si mas OB ini untuk membersihkan tempat sampah yang ada di kamarnya. Dan mas, tolong mas, apain? Dan setelah semuanya beres, Sabina dan Gaby ini memilih untuk tidak tidur sampai pagi tiba. Iyalah, macam mana bisa tidur? Aku jadi kau, Sabina balik, aku tinggalkan Gaby. Kau mau ikut aku balik ke rumah atau aku tinggal di sini sendirian? Aku nggak mau nginap di sini. Betul. Dah lah tuh kan. Akhirnya keesokan paginya setelah matahari terbit, Wak, Sabina pun cepat-cepat langsung mengemas barangnya dan bergegas pulang ke rumahnya. Dalam hati dia langsung ngebatin, dah apapun yang terjadi aku nggak akan mau lagi main ke kosan kau, Gaby. Bukannya trauma aku hilang, malah aku dihantui lagi sama sosok tuh, kata gitu kan. Nah sementara itu setelah si Sabina ini pulang, Wak, Gaby pun langsunglah nelpon guru spiritualnya, yaitu macam seorang biksu gitu yang memang ada di Manado. Nah di situ, Wak, Gaby menceritakan dengan detail semua kejanggalan, semua keanehan, semua keseraman yang dialami di kos beberapa hari belakangan. Nah mendengar itu, sang biksu ini pun langsung bisa menerawang, Wak, apa yang sebenarnya terjadi di kosannya si Gaby ini. Selain menerawang, Wak, biksu ini juga menjelaskan tentang siapa sosok itu dan kenapa mereka berdua dihantui sama si sosok ini. Terungkaplah ini akhirnya dari sang biksu ini kan, Wak. Jadi menurut penglihatan sang biksu, Wak, 2 hari sebelum mereka dihantui, 2 hari sebelum kejadian tuh lah, di kosannya si Gaby ini terjadi ritual pemanggilan arwah yang dilakukan sama 5 orang laki-laki iseng yang memang penasaran sama hal-hal mistis gitu. Nah ritual mistis itu mereka lakukan di rooftop itulah, rooftop bangunan kosan itu, tepatnya di kamar 401 tuh. Main jelangkung atau main apa nggak ngerti lah, pokoknya ritual pemanggilan arwah gitu kan. Nah terus sosok hitam berambut gimbal tadi itu ternyata salah satu arwah yang memang berhasil terpanggil dalam ritual itu. Tapi karena 5 laki-laki ini cuman iseng aja, Wak, ya cuma sekedar buat main-main aja, mereka pun ya nggak bisa mengembalikan sosok itu ke alam di mana dia berasal gitu. Alhasil si sosok gimbal ini pun terjebak lah di kamar 401. Terus dia macam berkeliaran gitu di sana selama beberapa minggu terakhir. Nah jadi sosok itu sebenarnya bukan penghuni kosan, tapi sosok yang dipanggil dari ritual pemanggilan arwah sama 5 laki-laki tadi.
tadi tua. Nah terus soal kenapa si Gaby sama si Sabina ini dihantui sama si sosok itu, sang biksu ini juga menjelaskan bahwa hal itu terjadi ya udah secara kebetulan aja. Ya malam itu sosok hitam begimbal ini nggak sengaja nengok kau sama si Sabina lagi ada di atas, lagi nongkrong di rooftop. Karena di situ situasi juga udah sepi, kalian juga nih lagi capek-capeknya, sosok itu pun jadi iseng lah nakutin kalian berdua. Jadi di sini tuh Gaby sama Sabina ini dihantui bukan karena melakukan suatu kesalahan, Wak, tapi memang karena lagi apa saja gitu loh. Dan setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari biksu ini, Wak, rupanya Gaby tuh nggak langsung percaya gitu aja. Ah masa sih ada ritual pemanggilan arwah di kosan aku yang terang menderang bersih terawat kayak gini gitu kan. Kenapa mereka nggak manggil arwah di kuburan kayak entah di bangunan kosong kayak tadi mana? Kenapa random kali harus di sini gitu? Nah didorong sama pemikiran itu, Wak, Gaby pun akhirnya nanya lah langsung ke resepsionis kan. Mbak maaf Mbak mau nanya, kamar 401 yang ada di rooftop tuh memang lagi kosong kah? Apa nggak ada orang yang kos di sana gitu kan? Dia tanya ke resepsionis. Nah resepsionisnya jawab, kalau sekarang kamar itu memang lagi kosong Mbak, cuman beberapa minggu lalu memang ada sekitar 5 orang gitu lah lagi ngekos harian di situ. Tapi mereka stay cuma 3 hari aja Mbak, abis itu mereka keluar lagi. Nah setelah dengar penjelasan itu Gaby langsung mikir fix. Berarti betul apa yang dibilang sama biksu. Ritual pemanggilan arwah di sini memang betul-betul terjadi. Dan setelah semua informasi itu terbukti benar, Gaby pun memutuskan untuk pindah juga dari sana, Wak, karena dia nggak mau dihantui sama sosok itu lagi gitu loh. Sosok itu kan random aja gangguin si Gaby ini kan. Dan betul, alhamdulillahnya kata si Sabina, setelah dia pergi dari kosan itu, baik Gaby maupun Sabina sudah tidak pernah lagi mengalami kejadian mistis. Jadi terornya selesai di kosan eksklusif tuh aja, Wak, gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita pengalaman Sabina dan Gaby yang dihantui oleh sosok hantu gosong gimbal hitam kurus tinggi panjang yang ada di kos eksklusif itu. Meskipun pengalaman horor ini hanya terjadi 2 kali aja, hanya terjadi 2 kali, Sabina, halo, itu seram loh. Aku mau berapa kali? Tapi betul lah, dia tuh kejadian tuh betul-betul bikin aku trauma berat. Sampai sekarang aja masih terngiang-ngiang sama kejadian tuh. Ya wajar sih. Kalau aku jadi Sabina bukan lagi merinding, Wak, aku berharap tolong pingsankan aku, ya Allah, sadarkan aku di rumahku yang terang menderang udah ada mama bapak aku. Bapakku udah gak ada, lupa. Mama aku sama adik aku, sama anak aku, sama suami aku, dah itu aja. Yang paling epic tuh yang kepala jatuh tuh, astagfirullahalazim, ya Allah. Tapi nih, Wak, ya, di balik kisah horor ini ya, ada satu misteri yang belum terjawab. Kalian masih ingat? Mereka kan tadi sempat berputar-putar di tangga pintu darurat tuh kan? Ingat kan? Dan kalian tahu, Wak, ternyata setelah dicek lagi pintu darurat itu yang mereka masuki kedua di malam itu nggak ada, kata Sabina, nggak ada. Jadi satu-satunya pintu turun yang ada di rooftop itu ya cuma pintu utama yang kami tengok bayangan pertama kali itu aja. Sampai sekarang keberadaan pintu darurat yang mereka masukin malam tuh yang mereka berputar-putar tuh nggak tahu itu di mana. Masih jadi misteri loh sampai sekarang, merinding lagi aku. Iya, kata Sabina ya. Wallahu alam tuh, nggak tahu aku, Nat, kata Sabina. Tapi untung Sabina sama Gaby udah nggak diteror lagi sama si sosok itu lagi. Ini yang 5 pria tuh diganggu juga nggak ya kira-kira ya? Sabina nggak tahu, tapi kurasa iyalah tuh. Jangan pula mereka yang malah nggak diganggu, orang nggak tahu apa-apa yang malah diganggu sama hantu tuh. Oke, Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Terima kasih banyak Sabina, terima kasih banyak Gaby, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah berbagi kisah horornya ke kita semua. Dan kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, jangan lupa untuk sertakan cerita kalian, tulis lengkapnya, tulis apa adanya aja ke email kisahhororwawa@gmail.com, subjeknya judul kalian, dan jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Dan juga kalau misalnya kalian punya saran topik tentang kriminal, biografi, dan sejarah yang pengen aku ceritakan di video aku, kalian bisa langsung request aja di link di bawah ini, atau link yang aku taruh di description box, dan tulis semua saran kalian di situ. Insya Allah saran-saran kalian akan aku baca, dan aku bersama tim akan mempertimbangkan untuk jadi konten aku di video selanjutnya, Wak, ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, tulis aja di bawah. Kalian pengen aku ceritain apa? Tulis di bawah. Kalau KHW kan udah pasti kriminal, sejarah, kisah nabi, apapun itu masukin aja ke link di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.